Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab An-Nubdah atau matan An-Nubdah dalam fiqih madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita telah membahas dan masih dalam pembahasan tentang sunanus shalah, yaitu sunnah-sunnah di dalam salat, yang lebih tepatnya hayatus salah, perkara-perkara yang disunnahkan tetapi sunnahnya sunnah biasa atau sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak ditekankan. Ya, maka telah kita sebutkan beberapa di antaranya, dan pada malam ini akan kita lanjutkan apa yang tersisa dan kita lengkapi apa yang belum sempurna. Iya, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka hal yang pertama yang telah kita sebutkan, bahwa dari perkara yang disunnahkan di dalam sholat adalah mengangkat tangan. Iya, mengangkat tangan, kata para ulama, kata fuqaha, ada 4 tempat kita disyariatkan mengangkat tangan, ada pada 4 tempat. Yang pertama, saat takbiratul ihram, itu disunnahkan. Adapun takbiratul ihramnya rukun salat. Sedangkan mengangkat tangan ya dalam takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua adalah saat ruku. Takbir saat ruku atau mengangkat tangan saat ruku, itu juga disunnahkan. Yang ketiga, mengangkat tangan pada saat i'tidal. Mengangkat tangan pada saat i'tidal. Iya. Dan yang keempat, mengangkat tangan pada saat bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Itu juga disunnahkan mengangkat tangan. Ya. Adapun selain dari 4 ini, maka tidak disunnahkan mengangkat tangan. Ya, yang pertama tadi apa? Saat takbiratul ihram, yang kedua saat ruku, yang ketiga i'tidal, dan yang keempat bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Nah, kemudian hal yang berikutnya yang telah kita sebutkan pula adalah
bersedekap, yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Letaknya di mana? Dalam mazhab Syafi'i di bawah dada sedikit dan di atas pusar. Di atas pusar dan di bawah dada sedikit. Itu meletakkan tangan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Iya. Kemudian yang ketiga yang telah kita sebutkan adalah membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Bisa juga dinamakan dengan istiftah. Ya, dan di dalam mazhab yang paling ditekankan atau doa iftitah yang paling ditekankan adalah wajjahtu wajahiyah. Sekalipun boleh dengan doa iftitah yang lain. Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira dan lain-lainnya. Karena ada beberapa lafaz yang diajarkan oleh Nabi dalam membaca doa iftitah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca ta'awud atau isti'adah. Ya, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini juga dari perkara yang disunnahkan. Ya, dan disunnahkan membaca isti'adah ini apakah di rakaat pertama atau di semua rakaat? Dalam madhab di semua rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya. Disunnahkan kembali mengulang isti'adzahnya. Disunnahkan kembali mengulang isti'adzah atau ta'awudnya. Iya. Kemudian terkait dengan jahar dan sir. Ini kita menjaharkan bacaan kita di waktu yang memang dianjurkan untuk menjaharkan seperti dalam sholat subuh, maghrib dan isya, dan mensirkan bacaan, melirihkan bacaan ya pada sholat zuhur dan asar ya. Dan telah kita sebutkan apa ukuran minimal menjaharkan dan apa ukuran minimal mensirkan bacaan. Ukurannya apa? Kalau jahar minimal apa? Minimal jahar itu ya orang di samping kita dengar. Minimal jahar itu orang di samping kita apa? Dengar. Itu minimal jahar. Ya. Adapun sir melirihkan bacaan minimalnya apa? Dalam madhab minimal memperdengarkan untuk diri sendiri. Di dalam madhab Syafi'i tidak boleh hanya sekedar gerakan di mulut. Ya, dalam madhab Syafi'i tidak boleh hanya sekedar gerakan di mulut tanpa ada suara yang terdengar untuk diri sendiri. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Berbeda dengan para wanita, maka untuk jamaah perempuan atau untuk para wanita, maka jahar minimal bagi mereka itu adalah memperdengarkan diri sendiri. Memperdengarkan diri sendiri. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, ini dari perkara yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya yang sudah kita sebutkan pula yaitu membaca amin. Itu disunnahkan baik bagi imam, makmum maupun yang sholat sendirian. Ya, disunnahkan mengucapkan amin yaitu setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan di mana fuqaha menyebutkan bahwa ucapan amin ini adalah satu-satunya bacaan yang kita boleh membacanya berbarengan dengan imam. Adapun selainnya maka tidak boleh berbarengan dengan imam selama itu diperdengarkan. Seperti misalnya imam membaca surat Al-Fatihah, maka tidak boleh mendahului imam. Atau imam ketika mau ruku membaca takbiratul intiqal, tidak boleh bersamaan apalagi mendahului imam dalam takbiratul intiqal. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian juga kita sebutkan kemarin membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, ini juga
disunnahkan. Hanya di dalam rakaat pertama dan kedua. Adapun di rakaat ketiga dalam sholat maghrib atau di rakaat ketiga dan keempat di sholat isya, zuhur dan asar, maka itu tidak diucapkan. Hanya sampai Fatihah saja. Ya, hanya dicukupkan sampai Fatihah saja. Hanya di rakaat pertama dan kedua. Ini ikhwani fillah, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Ya, di dalam mazhab Syafi'i tetap dianjurkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, kemudian juga dari hal yang disunnahkan kalau kita sebutkan kemarin adalah takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Dan yang dianjurkan dalam takbiratul intiqal kita ucapkan kapan? Bersamaan dengan gerakan. Pada saat mau ruku, bersamaan dengan gerakan ruku dia ucapkan takbir. Pada saat i'tidal ucapkan sami Allahu liman hamidah. Kapan kita ucapkan? Pada saat bergerak mau berdiri. Begitu pula yang lainnya. Jadi intinya takbiratul intiqal itu diucapkan bersamaan dengan gerakan. Yang keliru apa? Dia ucapkan dulu baru bergerak. Atau bergerak dulu, setelah sampai di gerakannya baru dia ucapkan. Ini keliru. Ya, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, dari hal yang disunnahkan adalah saat ruku, ya, itu dianjurkan seseorang meluruskan punggungnya, ya, kemudian menggenggam lututnya, ya. Ini dari perkara yang dianjurkan. Kemudian juga ikhwani fiddin, ya, membaca sami Allahu liman hamidah pada saat mau i'tidal, ya. Dan itu dibaca bagi imam, makmum dan yang sholat sendirian. Karena ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ucapan sami Allahu liman hamidah itu diucapkan oleh semua orang yang sholat, baik imam, makmum maupun yang sholat sendirian. Sebagian madhab mengatakan sami Allahu liman hamidah ucapan imam, sedangkan makmum membaca Rabbana walakal hamdu, tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau di madhab Syafi'i dibaca semua, ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu dibaca oleh semua orang yang sholat, baik dalam keadaan sendirian sebagai imam atau sebagai makmum. Ya. Kemudian berikutnya yang kita sebutkan kemarin adalah di saat sujud, ya, maka sunnahnya tentu jari-jari tangan mengarah ke arah kiblat, kemudian menjauhkan antara perut dengan paha, kemudian membaca subhana rabbiyal a'la. Kemudian ada tambahan wa bihamdi. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan ucapan wa bihamdihi, apakah sahih atau tidak. Sebagian mengatakan sampai subhana rabbiyal a'la saja pada saat sujud, dan di saat ruku subhana rabbiyal azim. Ya. Sebagian yang mensahihkan ucapan wa bihamdi, maka dia ucapkan. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di antara yang menguatkan ucapan wa bihamdi itu. Ya, di antara ulama yang menguatkan wa bihamdi. Dan di dalam mazhab Syafi'i juga dikuatkan ucapan wa bihamdi. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, dari perkara yang juga perlu diperhatikan bahwasanya tidaklah makmum melakukan sujud, ya, di dalam mazhab Syafi'i, dan ini sering dilanggar oleh sebagian orang yang bahkan walaupun menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i, bahwa seorang makmum tidaklah nanti dia sujud kecuali
imamnya telah sempurna sujud, baru makmum turun sujud. Ini sering dilanggar. Bagian orang ya, ketika imamnya baru bergerak, belum turun sujud, baru bergerak mau turun baru setengah, ya, dia sudah ikut turun. Nah, kalau gerakannya cepat, dia bisa dahului imam. Imam misalnya sudah tua, misalnya lambat gerakannya, ya, pas mau turun. Nah, si makmum ini cepat gerakannya, ya, maka dia dahului imam. Nah, ini bisa membatalkan sholatnya nanti. Ya, makanya di dalam madhab Syafi'i juga disebutkan bahwa makmum nanti sujud pada saat imam betul-betul sempurna sujud, baru dia turun sujud. Ya, kalau imam belum sempurna sujud, jangan dulu sujud. Jangan dulu apa? Sujud. Nah, ini dari hal yang harus kita perhatikan. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya, di antara perkara yang juga disunnahkan di dalam sholat, di antara perkara yang juga disunnahkan di dalam sholat adalah ketika duduk antara dua sujud, ya, maka sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, kemudian meletakkan tangan kiri di atas paha kiri pada saat duduk antara dua sujud. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Dan ini ikhwani fiddin berlaku dalam semua duduk ketika sholat. Posisinya begitu. Tangan kanan diletakkan di paha kanan, tangan kiri diletakkan di paha kiri. Dalam semua duduk di dalam sholat, yaitu apa? Ya, baik dalam sholat, baik dalam duduk istirahat. Ya, duduk istirahat itu kapan? Duduk pada saat bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Ya, menuju rakaat kedua. Dan ingat, di dalam madhab Syafi'i, duduk istirahat ini disunnahkan secara mutlak. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa duduk istirahat itu dianjurkan bagi yang sudah berumur, bagi yang sudah berusia, bagi yang sudah tua. Nah, maka dia banyak butuh istirahat, ya, maka disunnahkan duduk istirahat. Maka bagi yang muda katanya tidak dianjurkan. Tetapi dalam madhab Syafi'i, bahwa duduk istirahat ini sunnah secara mutlak, entah dia sudah tua atau masih muda, ya, tetap apa? Tetap dianjurkan duduk istirahat. Itu di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Demikian pula duduk antara dua sujud, tetap disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, kemudian duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, ya, itu tetap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hanya saja bedanya kalau tahiyat awal dan tahiyat akhir, ya, tangan kanan diletakkan di atas paha kanan, tetapi dengan berisyarat. Ya, tetapi dengan apa? Berisyarat dengan jari telunjuk. Berisyarat dengan jari telunjuk. Itu saja bedanya. Untuk duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Selainnya maka diletakkan dengan membentangkan tangan seperti ini. Membentangkan tangan seperti ini. Baik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian terkait tadi dengan duduk istirahat, ya, dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, dan juga dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Adapun rakaat kedua menuju rakaat ketiga kan tidak. Karena apa? Karena ada duduk tahiyat awal. Kecuali kalau sholat witir yang 3 rakaat sekaligus. Maka apa? Pada rakaat yang kedua tetap duduk istirahat menuju rakaat ketiga dalam sholat apa? Sholat witir. Karena sholat witir kan hanya 1 kali tasyahud. Dalam sholat witir hanya 1 kali tasyahud saja, yaitu di rakaat yang terakhir. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian perkara yang berikutnya,
Terkait dengan doa juga, doa duduk antara dua sujud ini dari perkara yang disunnahkan. Dan duduk antara dua sujud itu ada beberapa lafaz doa yang paling ringkasnya mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli 2 kali. Boleh juga 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh juga 3 kali. Dan ada lafaz yang lain ya yang diucapkan terkait dengan duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warfa'ni warhamni wajburni. Ini doa-doa yang juga disebutkan oleh sebagian ulama dari doa duduk antara dua sujud. Nah, kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, terkait dengan takbir intiqal pada saat bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya. Kalau dalam tahiyat awal, kita tahiyat awal kan, selesai tahiyat awal bangkit ke rakaat ketiga, bangkit ke rakaat ketiga. Kita takbirnya kapan? Pada saat bangkit. Pada saat apa? Bangkit. Karena posisi kita duduk tahiyat awal mau menuju rakaat ketiga, maka apa? Tinggal ucapkan Allahu Akbar pada saat bangkit. Jelas ini? Nah, kemudian ikhwani fiddin, mengucapkan takbiratul intiqal itu ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Boleh dengan ucapan Allahu Akbar tanpa memanjangkan bacaannya. Ya, tanpa memanjangkan bacaannya. Tapi boleh juga dengan memanjangkan bacaannya. Ya, misalnya pada saat dia bangkit dari sujud menuju ke rakaat berikutnya, terkadang pada sebagian imam kan apa? Takbirnya ringkas saja kan? Allahu Akbar. Untuk apa? Bangkit ke rakaat berikutnya. Boleh juga dengan takbir yang agak panjang. Ya, misalnya dari sujudnya, tapi jangan juga terlalu panjang. Ya, misalnya dia baca Allahu Akbar, nah mungkin agak sedikit panjang. Tapi kalau ada yang Allahu Akbar, kepanjangan. Ya, boleh dipanjangkan, tapi jangan sampai melebihi hal yang sewajarnya atau menyalahi kaidah di dalam bacaan yang dipanjangkan tentu saja. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, kita kembali. Adapun pada saat orang itu sujud, ya, pada saat sujud mau bangkit ke rakaat kedua. Ini rakaat pertama nih. Rakaat pertama, ya kan? Kemudian pas sudah sujud kedua, kan dia bangkit langsung ke rakaat keberapa? Kedua, ya kan? Bangkit ke rakaat kedua. Kapan dia takbiratul intiqalnya? Nah, kata fuqaha, takbiratul intiqal kalau dari sujud itu dilakukan pada saat selesai duduk istirahat. Baru dia takbir di situ. Jadi bukan takbirnya pada saat apa? Pada saat dari sujud. Tetapi takbiratul intiqalnya kita ucapkan selesai dari duduk istirahat. Nah, pada saat mau bangkit dari duduk istirahat baru dia takbir. Ya, bisa dipahami ini. Jadi pada saat sujud kan mau menuju rakaat kedua. Kapan takbirnya? Bukan pada saat sujud, bukan pada saat bangun dari sujud, tapi pada saat bangkit dari duduk istirahat. Nah, baru dia takbir di situ. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian berikutnya dari perkara yang dianjurkan atau disunnahkan di dalam sholat adalah berisyarat dengan jari telunjuk dalam tasyahud. Berisyarat dengan apa? Jari telunjuk dalam tasyahud. Ya, caranya ada 3 cara. Dalam mazhab Syafi'i, ya, boleh dengan cara melingkar seperti ini, yaitu ibu jari, jari tengah diletakkan di atas ibu jari begini, membentuk lingkaran. Sementara jari kelingking dan jari manis itu dikepalkan. Ya, itu dikepalkan. Jelas ini? Ini cara yang pertama.
Cara yang kedua, boleh juga dikepalkan semua. Jari tengah, jari kelingking, jari manis, ibu jari digenggam semua begitu. Nah, tanpa dibuat lingkaran. Jelas ya? Ini cara kedua. Cara ketiga, boleh juga, cara ketiga, ibu jari ini diletakkan di ruas jari tengah telunjuk seperti ini. Nah, boleh seperti ini. Nah, jadi ada berapa cara? Ada 3. Yang pertama, melingkar begini, ya. Yang kedua, digenggam semuanya begini. Ketiga, ini jari, ibu jari ini diletakkan di ruas jari tengah. Karena ini kita ruas jari kan ada 3 kan? 1, 2, 3. Diletakkan di tengah ini. Nah, seperti ini. Jelas ya? Nah, ini cara berisyarat. Ya, jadi bukan berisyarat itu cuman digenggam lututnya baru dinaikkan begini. Ya, dinaikkan begini tidak. Tetapi dikepalkan, boleh dikepalkan, boleh dibuat lingkaran, boleh juga begini. Ya, ibu jari ya menunjuk didekatkan di ruas jari telunjuk bagian tengah seperti ini. Jelas ya? Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Tapi tidak ada anjurannya. Ada sebagian orang dia ucap begini ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang begitu. Itu tidak ada sunnahnya, baik di dalam madhab Maliki, Hambali, Hanafi maupun Syafi'i. Ya, tidak ada. Itu dari awal itu memang begitu. Jelas ya? Ya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, terkait dengan perbedaan pendapat ulama menggerak-gerakan jari telunjuk pada saat bertasyahud, ya kan? Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini, ya. Ada yang berpendapat digerak-gerakkan, ya. Dan itu pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ada pendapat yang tidak digerakkan. Dan mazhab Syafi'i memilih tidak digerakkan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau digerakkan makruh hukumnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i digerak-gerakkan makruh hukumnya. Ini perbedaan pendapat ulama, ya. Yang menggerakkan ya itu dia punya salafnya di situ. Tetapi yang tidak ada gerakan membentuk kalimat Allah. Ada juga dia gerakannya itu membentuk lafaz jalalah. Ya, ditulisnya di situ. Makanya terkadang gerakannya itu sampai ke samping. Ya. Karena dia menulis di situ. Ya. Karena dia menulis, ada yang menulis la ilaha illallah. Jadi bergeraknya itu bergerakan artinya begini. Dia begini gerakannya. Karena menulis tadi. Nah, itu tidak ada anjurannya. Ya. Bagi yang berpendapat menggerakkan pun itu gerakannya biasa, gerakan begini. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, dalam mazhab Syafi'i tidak digerakkan. Bahkan kalau mazhab Syafi'i itu makruh kalau digerak-gerakkan. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, kemudian ini juga mungkin terjadi perbedaan yang kuat ini. Berkaitan dengan jari telunjuk kapan diangkat. Ya. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau yang banyak kita amalkan, jari telunjuk ini diangkat di awal kali tasyahud, ya kan? Asyhadu alla at-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ya kan? Itu yang biasa kita amalkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, itu jari telunjuk diangkat setelah mengucapkan illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat jari telunjuk. Paham ini? Itu dalam mazhab Syafi'i. Makanya jangan heran kalau misalnya sebagian saudara kita mengangkat jari telunjuk pada saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Harusnya pada kalimat illallah. Ya, itu ada pendapat memang di kalangan para ulama dan itu madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Mereka punya alasan. Dalam hal ini tidak ada dalil yang sharih. Makanya sebagian ulama yang mengatakan jari telunjuk itu diangkat di awal karena zahir hadis menunjukkan begitu. Karena Nabi bertasyahud dengan mengucapkan dengan mengangkat jari telunjuknya atau berisyarat dengan
jari telunjuknya. Tidak ada dalil yang mengatakan Nabi mengangkat jari telunjuknya pada saat at-tahiyatulillah. Tidak ada begitu. Bunyinya tidak ada begitu. Nah, sehingga memang ulama berijtihad. Kalau dalam madhab Syafi'i, kenapa jari telunjuk itu diangkat pada saat kalimat illallah, ini asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Karena jari telunjuk ini biasanya mengisyaratkan apa ini? Mengisyaratkan apa ini? Tauhid kan? Mengisyaratkan apa? Tauhid. Ini alasannya Syafi'i. Ya, alasannya. Nah, karena jari telunjuk ini mengisyaratkan tauhid, kata mereka, maka yang tepatnya diangkat jari telunjuk pada saat syahadat. Karena syahadat itu kalimat apa? Tauhid. Jelas nggak ini? Nah, itu sisi kenapa mereka menguatkan pendapat itu. Ya, tidak ada dalil yang sharih dalam hal ini. Ya, maka di sini kita berlapang dada, ya, tidak boleh kita menyesatkan orang yang mengangkat jari telunjuknya pada saat kata illallah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dan seterusnya, dia mengangkat jari telunjuknya. Nah, karena memang ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hal tersebut. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kata fuqaha dalam hal ini, kata mereka, zaka ikhlasun. Itu adalah tanda keikhlasan. Tanda kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Tanda kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Demikian pula ikhwani fiddin, terjadi perbedaan pendapat pada saat kapan menurunkan jari telunjuk ini. Kapan menurunkan jari telunjuk ini? Nah, sebagian ulama berpendapat jari telunjuk itu diucapkan selesai berdoa, diturunkan selesai berdoa di dalam tahiyat. Selesai berdoa kapan? Selesai berdoa kapan? Selesai salam. Salam itu kan doa juga. Berarti nanti jari telunjuk diturunkan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah diturunkan. Itu pendapat pertama. Ada juga yang mengatakan, ya, jari telunjuk itu diturunkan pada saat sebelum salam. Jadi kalau misalnya kita membaca doa 4 perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Selesai kita mau salam, turunkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jelas ini? Kalau pendapat madhab Syafi'i, ya, kalau pendapat madhab Syafi'i itu pendapat yang kedua tadi, yakni diturunkan pada saat mau salam, ya, pada saat mau salam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jelas ini? Nah, itu dua pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Taib, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian juga dari perkara yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan duduk, ya, di dalam salat. Ada kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha madhab Syafi'i bahwasanya al-iftirash fi jami'il jalasat, bahwa yang namanya duduk iftirash, ya, duduk iftirash yaitu dengan duduk menghamparkan kaki kiri, menegakkan yang kanan, kemudian kaki kiri diduduki, itu kan duduk apa? Duduk iftirash. Itu terjadi dalam semua duduk di dalam sholat. Semua duduk dalam sholat itu duduk iftirash, kecuali di dalam madhab, ya, duduk yang setelahnya ada salam, maka duduknya duduk tawarruk. Jadi duduk iftirash adalah duduk, ya, untuk semua sholat, untuk semua duduk dalam sholat, ya, kita lakukan iftirash, kecuali duduk yang setelahnya ada tahiyat akhir, setelahnya salam, maka duduknya duduk tawarruk. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dari sana
Dalam madhab Syafi'i, ya, mereka mengatakan bahwa semua duduk yang setelahnya salam itu adalah duduk tawarruk. Kata mereka, semua duduk di dalam sholat yang setelahnya salam, maka duduknya apa? Duduk tawarruk dalam madhab Syafi'i. Baik sholat yang 4 rakaat, kalau duduk terakhirnya tawarruk. Sholat yang 3 rakaat, duduk terakhirnya tawarruk. Sholat yang 2 rakaat, duduk terakhirnya duduk tawarruk juga dalam madhab Syafi'i. Demikian pula yang 1 rakaat, duduk terakhirnya duduk tawarruk. Karena yang menjadi kaidah mereka, semua duduk adalah iftirash, kecuali duduk yang setelahnya ada salam, maka duduknya duduk tawarruk. Nah, inilah yang menjadi perbedaan besar antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i tadi kaidahnya sudah, pokoknya kalau duduk setelahnya salam, duduknya tawarruk. Kalau madhab Hambali tidak. Kalau madhab Hambali, ya, duduk yang hanya, sholat yang hanya punya 1 tasyahud, maka duduk terakhirnya adalah duduk iftirash. Seperti apa? Duduk sholat yang 2 rakaat, sholat Jumat, sholat sunnah, ya kan? Demikian pula sholat witir yang langsung 3 rakaat, yang 1 kali tasyahud, duduknya juga duduk apa? Iftirash, karena 1 kali tasyahud. Jadi kalau di dalam madhab Hambali, ya, dilihat tasyahudnya berapa kali. Kalau tasyahudnya 2 kali, maka yang kedua duduknya tawarruk. Tapi kalau di dalam sholat yang 1 kali tasyahud saja, maka menurut madhab Hambali duduknya duduk iftirash. Ini terjadi perbedaan pendapat yang kuat di kalangan para ulama di dalam permasalahan ini. Ya, wallahu alam, kalau memang di dalam madhab Syafi'i memang mereka punya kaidah tadi. Makanya di madhab Syafi'i, ya, intinya duduk yang setelahnya salam tawarruk mereka. Tawarruk mereka. Hanya saja ikhwani fiddin, ulama, ya, di masa sekarang ini kebanyakan ulama di masa sekarang, dari ulama ahlus sunnah wal jamaah, baik yang ada di Yaman, yang ada di Mesir, yang ada di Saudi, rata-rata mereka duduknya iftirash, rata-rata. Tapi tanpa mengingkari yang duduk apa? Yang duduk tawarruk. Ya, semua guru-guru kami juga berkata demikian. Ya, pokoknya duduk yang 2 rakaat, ya, yang 1 kali tasyahud, maka duduknya adalah duduk iftirash. Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan permasalahan tersebut. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwani fiddin, dari perkara yang juga disunnahkan di dalam sholat, ya, yaitu berdoa sebelum salam. Ya, berdoa sebelum salam. Afdalnya membaca 4 perlindungan dan boleh baca doa yang lain. Hanya saja yang utamanya baca doa 4 perlindungan tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa 4 perlindungan. Afdalnya itu. Boleh juga doa yang lain dan boleh juga digabung beberapa doa. Boleh juga baca Rabbana atina, doa sapu jagat. Ya, dan boleh juga doa-doa yang lainnya. Boleh juga baca doa-doa yang lainnya. Pertanyaan, boleh enggak kita membaca doa dalam sholat yang kita ambil dari Quran? Boleh enggak? Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan dari Quran itu kan? Boleh enggak kita baca dalam sholat? Hah? Pada saat berdoa boleh. Yang tidak boleh kalau kita mentilawahnya. Ya, membaca Quran, ada larangan. Tidak boleh membaca Quran di dalam sholat. Maksudnya apa? Mentilawahnya. Kalau itu doa, boleh. Makanya kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Karena itu lafadznya doa, bukan kita mentilawah. Yang dilarang itu kalau mentilawah, membaca Quran dengan tartil. Itu dilarang. Kecuali pada saat berdiri, ya, yang memang kita membaca Fatihah dan surat setelah Fatihah. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian pada saat salam. Pada saat salam, ya, ada tambahan warahmatullah. Itu disunnahkan. Ya. Itu disunnahkan.
Dan di dalam madhab Syafi'i, ya, salam itu cuman sampai warahmatullah saja. Adapun wabarakatuh di madhab yang lain boleh, tapi madhab Syafi'i tidak. Kalau madhab Syafi'i sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu di madhab Syafi'i. Ya, kalau madhab yang lain ada yang boleh menyambung wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian juga, nah ini juga hal yang penting, faedah ini, bahwa di dalam madhab Syafi'i, pada saat salam, ini ada dua perbedaan pendapat. Saya terangkan dulu madhab yang lain, baru setelahnya madhab Syafi'i. Ya, supaya kita tahu, oh ini perbedaan madhab lain dengan madhab Syafi'i. Ya, kalau kita salam kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung. Kalau dalam madhab Syafi'i, ya, ada ucapan salam yang dia hadapkan ke kiblat, baru setelahnya menghadap ke kanan. Jadi begini, assalamualaikum warahmatullah, kemudian tidak langsung ke kiri, tetapi apa? Assalamualaikum warahmatullah. Itu dalam madhab Syafi'i. Jelas ini? Kenapa? Karena kata mereka, salam itu kan apa? Doa. Doa itu dianjurkan menghadap kiblat, ya kan? Makanya hendaknya ada bagian doa dari salam yang kita hadapkan ke kiblat. Tapi kenapa kita menoleh ke kanan? Karena Nabi menoleh ke kanan, ya kan? Pada saat mau salam. Nah, makanya sebagian salam itu diarahkan ke kiblat, sebagiannya lagi pada saat menoleh. Nah, caranya itu begitu tadi. Jadi pada saat salam bukan assalamualaikum warahmatullah. Tapi madhab yang lain boleh ya. Madhab yang lain boleh. Kalau madhab Syafi'i begini, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada yang menghadap ke kiblat. Ada yang menghadap ke kiblat. Nah ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini sengaja kami sampaikan. Dan inilah tujuan kita belajar madhab Syafi'i itu. Ya, kenapa ikhwani fiddin? Ya, pertama, mayoritas orang-orang kita di sekitar kita itu bermadhab Syafi'i. Nah, kalaupun kita tidak setuju dengan pendapat itu, tidak ada masalah. Kita amalkan pendapat lain, tidak ada masalah. Anapun, saya pun sendiri, ya, sekalipun membawakan pendapat madhab Syafi'i, belum tentu saya berpendapat juga seperti itu. Cuman, ya, di antara manfaatnya, kalau antum ketemu orang yang mengamalkan seperti itu, jangan langsung tuduh apa? Sesat ini, ya kan? Jangan langsung tuduh begitu. Ya, ini perbedaan pendapat ini masalahnya. Sebagian orang yang terlalu kaku, mungkin dia cuman belajar sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani, langsung disesatkan orang. Ya, itu kan menurut pendapat Syekh Al-Albani. Tapi ada ulama lain di sana. Makanya di sini dalam perkara yang memang ada khilafiyah, kita harus berlapang dada, harus berlapang dada di situ. Ya, tidak boleh berkeras-keras di situ, tidak boleh. Ya, kalau kita mau mengamalkan pendapat yang menurut kita kuat, silahkan tanpa menyesatkan yang lain. Yang kita sesatkan itu sekali lagi kalau tidak ada dalilnya dan tidak ada pendapat ulama di situ. Nah, seperti tadi yang saya sebut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini madhab yang mana ini? Tidak ada itu madhab yang manapun, tidak ada di situ. Jelas ini? Sama. Assalamualaikum warahmatullah, buka kanan. Assalamualaikum warahmatullah, buka kiri. Ini madhab Syafi'i juga tidak ada di situ. Jelas ini? Nah, ini kan mengada-ngada kalau begitu. Nah, jadi yang memang betul-betul ada kita sebutkan madhabnya Syafi'i. Kalau yang tidak ada, mengada-ngada malah kita sebutkan itu dari perkara yang tidak ada tuntunannya. Nah ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan yang terakhir sekali menutup pembahasan ini, yaitu terkait dengan hukum menghadap sutroh di dalam sholat. Terjadi dua perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Ada yang berpendapat hukumnya wajib menghadap sutroh itu. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm, Imam Syaukani, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Berpendapat sutroh hukumnya apa? Wajib. Sutroh itu pembatas di dalam sholat. Nah, ini sutroh misalnya kita jadikan
tingginya sekitar 46,2 cm. 46,2 cm kira-kira. Yakni 2/3 hasta. Kalau 1 hasta itu begini. 2/3-nya ya mungkin mirip begini atau tinggi sedikit lah. Ya. Itu apa namanya? Sutrah. Dan menurut mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i, sutrah itu hukumnya sunnah. Sutrah hukumnya sunnah, bukan wajib menurut mayoritas ulama, dan diantaranya madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Mengambil sutrah itu sunnah. Sunnah ditinggalkan atau dilakukan? Sunnah ditinggalkan atau dilakukan? Dilakukan. Jadi jangan mentang-mentang oh sunnah juga, dosa dipakailah. Sunnah itu kan dipakai ya berpahala, ya kan? Walaupun kalau dia tinggalkan tidak berdosa. Tapi apa salahnya kalau kita pakai? Jelas ya? Apalagi fungsi dari sutrah itu banyak. Fungsi sutrah itu apa? Pertama, menjalankan perintah Nabi. Karena Nabi bersabda, la tusolli illa ila sutrah. Jangan sholat kecuali menghadap ke sutrah. Ya. Di hadis yang lain, wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Jangan kau biarkan ada orang yang berlalu di hadapanmu. Fa in aba, kalau dia dicegah, kemudian dia tidak tetap bersikeras, ya, tidak mau apa namanya menyingkir, maka kata Nabi, fal tuqatilhu, cegah dia dengan keras. Fa innamahu al-qarin, karena bersama dia ada setan. Yang masalah kalau kita cegah begini, disalaminya kita. Ya, pernah dia akhirnya disalamin dia. Pas dia begini, disalami sama orang. Nah, itu gimana itu? Ya, terkadang kan apa namanya sebagian orang yang belum mengerti dalam hal ini, ya kita sulit juga memahamkan, ya kan. Nah, kalau antum ketawa dalam sholat antum, batal sholat antum. Baik, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga mencegah lewatnya setan, ya, karena kata Nabi ketika menyebutkan tentang surah, tentang sutrah ini, ya kata Nabi SAW, la yaqta'u sholat, la yaqta'u alaikum asyaitanu sholatahu. Jangan sampai setan memutuskan sholat kalian. Maka dengan sutrah kita bisa menjaga sholat kita dari ya diputuskannya oleh setan. Sutrah bisa apa? Menjaga kita khusyuk dalam sholat. Makanya sholat itu hendaknya ada sutrah. Ya, jadi jangan sampai kita sholat di tengah sini, tidak ada sutrah di sini. Ya, tidak ada sutrah kita. Ya, di hadis yang lain kata Nabi, falyadanu minha, hendaknya dia mendekat ke sutrah itu. Jangan jauh-jauh dari sutrah. Jelas ini? Jadi sutrah itu bukan hanya fungsinya supaya orang tidak lewat. Sehingga misalnya kalau dia di pojokan, boleh dia sholat tanpa sutrah. Tidak. Walaupun sholatnya di pojok sebelah kanan atau di pojok sebelah kiri, tidak ada sutrah, berarti dia meninggalkan kewajiban atau yang disunnahkan. Kalau mazhab Syafi'i disunnahkan. Jelas ya? Karena fungsinya sutrah bukan hanya untuk supaya orang tidak lewat. Mungkin kan kalau dia sholat di sana, tidak ada orang lewat kan? Di pojokan, ada tidak orang lewat? Tidak ada orang lewat. Dia di sholat di pojokan sebelah kiri sana, tidak ada orang lewat. Dia tidak pakai sutrah. Ya. Tapi yang namanya sutrah itu bukan hanya satu fungsinya. Bukan hanya untuk supaya orang tidak lewat di depan kita. Tapi banyak fungsi dari sutrah itu. Di antaranya apa yang telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian. Dan dengan ini selesai sudah pembahasan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Dan insyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi setelah kita bawakan rukun sholat, sebelumnya syarat sholat, rukun sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat, sunnah mu'akkadah dan sunnah ghairu mu'akkadah, baru beliau rincikan bagaimana sifat sholat menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ini akan kita bahas insyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.